Sungguh suatu musibah yang amat besar ketika seseorang diperlihatkan dengan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengantarkan dia untuk mendapatkan hidayah untuk kemudian meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setelah melihat keajaiban dan maha dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas pasal yang ke-13 tentang hal-hal yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian istiqamah dalam ibadah. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, penghalang yang pertama adalah kecintaan kita pada kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu dan syahwat kita. Dan yang ketiga adalah tentang kelalaian kita dari berzikir. Maka maknanya zikrullah, banyak mengingat Allah, akan membawa kita kepada patuh dan tunduk kepada Allah. Kemudian yang keempat tentang dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maknanya tentu dosa itu sebaiknya dan hendaknya diikuti dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mampu menguasai diri kita dari menjauhkan cinta pada kehidupan dunia, kemudian mampu pula kita menundukkan hawa nafsu dan syahwat kita, lalu kemudian banyak berzikir mengingat Allah, dan kemudian mengikuti setiap dosa dan maksiat dengan bertaubat kepada Allah, maka insya-Allah terbuka jalan bagi kita mudah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan pasal yang ke-14 di siang hari ini, pembahasan tentang bagaimana dalam kehidupan ini dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian bisa juga sampai kepada Allah. Maknanya dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengenal siapa pencipta kita, kepada siapa kita hendaknya patuh dan tunduk. Maka kata beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta ini semuanya adalah kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi. Yang menerangi alam semesta ini adalah adanya kebenaran, dan yang kebenaran hakiki ini adalah tentu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini erat kaitannya dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La al-mawjudu illallah. Kalau kita perhatikan, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang wujud,
Tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keberadaan kita, keberadaan alam raya ini, keberadaan planet-planet, keberadaan ciptaan Allah, gunung, laut dan semua yang ada ini adalah pada hakikatnya menunjukkan, menampakkan adanya penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata beliau, "Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi." Maka siapa yang melihat alam semesta jagat raya ini dan dia tidak melihat Allah di dalam alam semesta ini, maknanya tidak melihat Allah, tidak melihat bahwa pencipta yang sesungguhnya atau satu-satunya yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sungguh suatu musibah yang amat besar ketika seseorang diperlihatkan dengan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengantarkan dia untuk mendapatkan hidayah untuk kemudian meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setelah melihat keajaiban dan maha dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berita yang sekarang ini banyak beredar adalah tentang meletusnya gunung Merapi. Maka bagi kita orang yang beriman tidak hanya melihat itu suatu fenomena alam yang biasa, tapi di situ kita kembali diperlihatkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Maknanya melihat Allah di alam semesta ini adalah ketika melihat alam jagat raya ini, maka kita kemudian meyakini yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini Al-Wahidul Ahad, yang tunggal yang esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud waktu itu untuk membuktikan bahwa Raja Namrud yang mengaku sebagai pencipta juga dipatahkan dengan ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau engkau juga mengaku sebagai pencipta, maka coba terbitkan matahari dari barat. Maka tidak mampu Raja Namrud untuk melakukan hal tersebut. Maka ini yang pertama. Poin yang kedua, indahu, atau siapa pula yang ketika melihat alam semesta ini tidak melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia juga terhalang dari mengenal Allah. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini bahwa seluruh ciptaan ini adalah ciptaannya Allah, maka kita juga harus meyakini bahwa apa yang terjadi, keadaan, kondisi, hidup matinya seseorang, sakit, sehatnya seseorang, kaya, miskinnya seseorang, kita bahagia dan sedihnya kita, itu juga semua adalah atas kudrah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini hal ini, bergantunglah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun masalah yang kita miliki, maka kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mampu untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang kita miliki. Maka kita pun kemudian tafwid, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qablahu. Maknanya sebelumnya, artinya kita ini ketika akan menginginkan sesuatu, kita berusaha. Tetapi apa yang terjadi setelah itu ataupun bagaimana hasilnya, maka itu bukan kita yang menentukan. Siapa yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku,
In tusallimni, in sallamtani ma urid, a'taituka fi ma turid. Ketika engkau memberikan apa yang aku inginkan, kata Allah, maka aku akan berikan apa yang engkau inginkan. Wa in lam tusallimni ma urid, at'abtuka fi ma turid. Tapi jika engkau tidak menunaikan apa yang aku inginkan, maka aku akan membuatmu kesusahan untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wa'lam, dan ketahui, kata Allah, la yakunu illa ma urid. Tidak terjadi sesuatu itu kecuali apa yang aku kehendaki. Maka keinginan kita ini bergantung pada keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita terbatas, keinginan Allah tanpa batas. Kemudian wa ba'dahu, dan setelahnya. Maknanya ketika kita sudah melakukan sesuatu, melakukan kebaikan misalnya, ibadah, ketaatan, maka keberhasilan yang kita miliki itu hendaklah kita juga mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus meyakini pula bahwa kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan yang kita capai ini, yang memberikan keberhasilan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan bersilah hati kita dari sifat ujub, sifat bangga, menyombongkan amalan, ketaatan ataupun keberhasilan yang kita miliki. Karena apa? Karena bisa jadi keberhasilan yang kita dapati itu adalah berkat dari doanya orang lain yang tanpa kita ketahui. Maka jauhkanlah diri kita dari menyandarkan segala kebaikan-kebaikan ataupun keberhasilan-keberhasilan hanya pada diri kita, tapi pulangkanlah segala sesuatunya itu, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ketika kita melihat alam semesta. Pertama, maka kita meyakini yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun yang berlaku dalam dunia ini, dalam hidup ini, maka semuanya atas kudrah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita berusaha, maka kemudian apa yang akan terjadi itu juga adalah kehendaknya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kebaikan yang kita dapatkan, maka kembalikan kebaikan itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan pada diri kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasal ke-14 dari Alkitab ataupun dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Dan apa yang menghalangi kita ketika melihat alam semesta tidak bisa sampai kepada 4 poin tadi, ya satu di antara sebabnya karena kita disilaukan dengan kesenangan dan keindahan alam semesta ini. Maknanya kita lebih mencintai, menginginkan kehidupan yang fana, yang sementara, daripada melihat kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia ini. Demikian wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.